Malam semua, aku dapat petunjuknya karena besok tanggal 1 Februari 2024 dan keadaan mulai memanas. Sudah terjadi kejadian di Gunung Kidul ketika percikan api dari kemarahan dan ketidakadilan itu mulai membakar manusia. Begitu juga hari ini demo di Jakarta, para kades yang rusuh itu juga demo dari keserakahan nafsu manusia yang gak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, tapi masih kurang dan itu sifat tamak dari manusia. Dan karena Februari dan kedepannya akan tambah memanas. Karena apa? Karena manusia kalau nggak punya iman, nggak punya keyakinan, nggak punya sisi rohani ataupun spiritual, dia akan gampang tersulut emosinya, gampang marah, gampang tersinggung, ataupun gampang rusuh, gampang terprovokasi. Ini udah takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Apa hanya Indonesia? Enggak cuma di Indonesia. Amerika juga bisa perang saudara karena Texas banyak pendatang ilegal yang sudah terjadi konflik. Perancis juga sudah mulai memanas dengan konfliknya juga. Palestina jangan ditanya, itu juga akan melebar di tanah-tanah Arab lainnya. Cina juga mungkin bisa perang dengan Taiwan yang didukung dengan Amerika. Dan Indonesia sama. Kenapa? Karena percik-percik kebencian, kemarahan, dendam dan sebagainya itu ada di dalam hati setiap manusia, apalagi orang Jawa, orang Nusantara. Kenapa? Karena mereka gak punya sisi spiritual ataupun sisi rohani, gak punya akal sehat. Itu kenapa kalian akan nanti gampang dihasut, gampang terprovokasi, gampang marah. Gak cuman rakyatnya, tapi juga pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintahnya mencontohkan yang tidak benar, yang tidak adil. Jadi rakyatnya hanya mengikuti jejak dari yang dilihat, yang dirasakan. Pemerintahan yang korup, yang tidak adil. Yang imbasnya ke siapa? Ke rakyat-rakyat kecil, yang kesenjangan sosialnya akan makin meningkat. Dimanapun kamu berada, kalau kamu itu jadi pemimpin gak bisa adil, gak bisa bijaksana, gak bisa mengadili orang-orang yang bersalah, orang-orang yang gak benar, gak bisa memberantas korupsi, yang akhirnya apa? Negaramu yang runtuh. Ini. Tapi kalian kalau dibilangin sepertinya pakai kata-kata itu udah gak mempan. Kenapa? Dablek bebel. Indonesia itu bukan negara Islam yang bisa dijadikan alat agama itu untuk kepentingan politik, sosial dan yang lainnya. Kalau ini diteruskan, Indonesia tuh hancur lebur. Kalau kalian mau tahu, kayak Pak Rudi, kayak Ahok, mereka itu gak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Karena mereka bukan Islam, karena mereka bukan orang Indonesia. Karena apa? Karena kita didoktrin pakai agama ya hanya seagama yang boleh memimpin, sedangkan yang seagama itu tukang korup, tukang ingkar janji, yang tukang memprovokasi orang lain. Bagaimana tuh ceramah-ceramah di masjid-masjid hanya untuk memprovokasi. PKI udah zaman bahola, tapi kalau setiap ceramah yang dibawa adalah PKI dan BKI lagi. Untuk apa? Untuk menebarkan kebencian. Ini yang gak bisa diterima. Ini bukan kultur orang
Jawa, orang Nusantara. Orang Jawa, orang Nusantara itu mau berbagai macam agama, mau berbagai macam suku bangsa, hidup aman damai. Tapi orang-orang yang sudah garis keras otaknya ini sudah nggak bakalan mempan kalau dinasehati dengan kata-kata, kecuali mereka udah mengalami yang namanya azab dari Tuhan. Kalau udah merasakannya, udah mengalami, baru ingat yang menciptakan kehidupan. Banyak pondok pesantren itu pakai ninja ataupun pakai mukena yang cuman kelihatan matanya. Kenapa? Karena pemimpin pondoknya itu bilang takut kalau santrinya cantik nanti dibawa pulang sama Habib ataupun anak buahnya. Karena apa? Karena mereka bukan mencontohkan yang baik, tapi memanfaatkan atas nama keturunannya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga seenak jidatnya, setiap lihat perempuan pengen dikawinin. Coba, perempuan di tanahnya sendiri, tanah kelahirannya gak aman, terpaksa harus pakai ninja, harus cuman kelihatan matanya aja. Agar apa? Agar aman, agar selamat dari laki-laki hidung belang yang mengatasnamakan keturunan Nabi. Padahal karena nafsu syahwatnya yang gak bisa dikendalikan. Bayangkan aja, sudah melenceng jauh dari kultur nenek moyang kita. Kita dijajah Belanda, kita dijajah Jepang, tapi apa kita itu mendendam sama mereka? Enggak. Kita bisa hidup damai dengan mereka. Karena apa? Karena sejarah tetap akan jadi sejarah. Tapi anak cucunya yang sekarang bisa hidup damai, bisa menikah antara Jepang dan Indonesia. Karena apa? Karena kita belajar dari sejarah bahwa peperangan itu hanya membawa penderitaan, tapi kedamaian itu membawa kemakmuran. Ini dari mana kita itu belajar memaafkan? Turun temurun nenek moyang kita itu mewariskan hati kita ini, hati kita yang tulus. Jadi kalau ada orang-orang yang menebarkan kebencian, menebarkan dendam, pembunuhan, peperangan dan sebagainya, sudah pasti itu bagian dari iblis, bagian dari setan, bagian dari dajjal. Kenapa? Karena dia gak tahu bahwa perbuatan buruk itu hanya membawa malapetaka untuk semua orang. Gak kira itu korupsi, gak kira itu peperangan, gak kira keadilan dijual belikan. Kenapa banyak orang jadi pengungsi, entah itu dari Arab, entah dari Palestina, entah dari Amerika Selatan, entah dari Indonesia yang merantau kemanapun? Karena bangsanya sendiri korup, bangsanya sendiri yang gak bisa berbuat adil, yang gak bisa memakmurkan rakyatnya. Sehingga apa? Sehingga rakyatnya jadi pengungsi kemana-mana. Jadi kalau kalian masih bangga sebagai orang Indonesia jadi PRT ataupun di luar negeri, kamu salah. Kalau kita bisa hidup di kaki di negeri kita sendiri dengan makmur, baru kita itu bersyukur sama Tuhan. Orang lain, bangsa lain termasuk Cina, mengeluarkan uang berapapun agar apa? Agar ada yang menjaga orang tuanya, anak-anaknya. Karena apa? Karena cinta mereka ke keluarganya. Sedangkan kita ini apa? Kita dibutakan sama harta, harta segalanya. Sehingga apa? Sehingga meninggalkan orang-orang yang kita cintai untuk cuan. Gak semuanya itu rela ataupun ikhlas meninggalkan orang-orang yang dicintai untuk bekerja cari duit banting tulang.
tapi terpaksa dengan keadaan. Karena negaranya negara yang korup, yang gak ada lapangan pekerjaan, ada pun gajinya sedikit. Untuk makan, untuk ini, untuk itu, susah. Yang diajarkan pemerintahannya apa? Bansos, bansos, dan bansos. Padahal bansos dari atas itu kalau sampai bawah paling cuman 100.000, 300.000. Udah dipotong-potong berapa itu? Indonesia negara yang kaya raya, pajak, belum hasil buminya, dan sebagainya. Tapi lihat, membangun aja harus ngutang keluar. Rakyatnya cuma dapat sembako. Kalau ada orang kampanye menjanjikan ini itu, kemarin ngapain aja? Kalau sekarang baru menjanjikan yang manis-manis. Bagaimana seorang guru honorer cuma digaji 200.000? Uang negara habis untuk korupsi para pejabatnya. Dan lagi, kalau kita itu gak punya akal sehat, gak punya hati nurani, kita gak bakal bisa merasakan penderitaan orang lain. Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang gak mendapatkan keadilan. Karena apa? Karena kita cuma memikirkan diri sendiri. Kita egois. Bagaimana seperti kita cuma mikirin diri sendiri? Karena diri kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Sehingga apa? Sehingga mata batin kita, hati nurani kita tertutup, akal sehat kita tertutup. Karena apa? Karena perbuatan dosa kita itu. Jadi kita gak bisa menemukan cahaya Tuhan. Karena apa? Karena syarat untuk mengenal Tuhan secara rohani, secara spiritual, ataupun cahaya Tuhan, itu melalui hati kita. Kita bersyukur kalau masih bisa merasakan cinta kasih kepada orang lain, welas asih. Kita bersyukur kalau bisa meneteskan air mata karena melihat penderitaan orang lain. Kalau kita itu udah gak bisa menangis karena melihat orang menderita, kalau kita itu udah gak bisa belas kasihan kepada semua makhluk, apalagi manusia, berarti kita ini udah mati secara rohani. Kita ini tinggal badan sama tulang, mayat hidup yang berjalan, tinggal nunggu matinya aja. Kita gak menemukan diri kita sendiri, gak menemukan rohani kita. Kita gak mengenal ruh kita, jiwa kita. Setiap pergantian zaman, pergantian era akan selalu diikuti dengan gejolak alam, dengan gejolak manusia. Gimana Soekarno jadi presiden, juga disertai dengan gejolak politik, ekonomi, dan sosial, juga alam. Soeharto naik jadi presiden juga dibarengi dengan gejolak masyarakat, G30 SPKI. B.J. Habibie jadi presiden juga disertai dengan gejolak sosial, ekonomi, dan politik. Terus Gus Dur juga, Megawati begitu juga. Dan sekarang jatuh ke tangan Jokowi juga akan disertai seperti itu. Gejolak alam, gejolak sosial, gejolak politik, gejolak ekonomi. Perbuatan kita yang benar itu yang akan menyelamatkan diri kita. Kalau perbuatan kita salah, melanggar hukum Tuhan, hukum alam, kita sendiri yang akan dibersihkan oleh alam. Karena apa? Karena sudah jalan mati, jalan buntu. Pilih Prabowo juga angkatan darat, pasti akan
selalu ada gesekan antara rakyat dan angkatan seperti zaman-zaman bahwa kekerasan yang ujung-ujungnya menindas rakyat. Dan sekarang itu sudah terjadi dan akan terjadi terus. Begitu juga dengan Anies. Di belakang Anies adalah taipan-taipan yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan mereka. Islam garis keras yang sudah mendoktrin orang Jawa, orang Nusantara bahwa Islamlah yang membawa kemerdekaan, padahal Indonesia merdeka itu atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, bukan karena agama, bukan karena orang, itu hanya perantara saja. Tapi kemerdekaan Indonesia itu adalah rahmat dari Tuhan. Mau manusia berusaha kayak apapun, kalau nggak pakai rahmat dari Tuhan, nggak bakalan merdeka. Jadi berhati-hati kalau kamu ngompori orang lain, apalagi lagi ceramah. Karena apa? Karena kalian menghasutnya untuk perang saudara. Jokowi tahu dia punya intelijen, masa intelijennya nggak tahu sih apa yang terjadi ceramah-ceramah? Tapi kenapa dibiarkan? Karena di belakang mereka juga ada Islam garis keras yang versi Arab. Bagaimana mendoktrin kita orang Jawa, orang Nusantara untuk selalu berpecah belah karena agama. Padahal nenek moyang kita itu mewariskan ketulusan hati, tauhid sejati kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi juga dengan selaras dengan alam. Resikonya udah tahu. Kalau melanggar hukum Tuhan, hukum alam, maka dia sendiri yang akan dikubur hidup-hidup di dasar bumi atau ditenggelamkan samudra. Kenapa? Karena nenek moyang kita tahu, di setiap lautan, di setiap tanah, dimanapun yang berada, ada makhluk Tuhan yang gak kasat mata itu sebagai penjaga bumi. Kalau kalian gak belajar tentang sejarah nenek moyang kita, kalian gak tahu. Yang kalian tahu cuma makan, tidur, mati. Makan, tidur, mati. Kalian gak bakal mengenal ilmu alam, rahasia alam apa aja yang di alam ini. Karena apa? Karena kalian gak mau belajar, gak mau mengenal diri sendiri, gak mau mengenal Tuhan yang menciptakan kehidupan. Aku berapa hari ini gak nyaman, kepala berat, ngikutin apa? Ngikutin pergerakan alam. Yang apa? Yang sesuai dengan manusia-manusia yang mulai kehilangan akal sehatnya. Gak bakalan mempan hanya diberi nasihat pakai kata-kata, kecuali keadilan dari Tuhan. Kita berdoa, saya juga berdoa, Tuhan mendatangkan keadilan. Keadilan datangnya dari Tuhan sesuai perbuatan manusia. Kalau yang salah ya diselehkan, kalau yang benar ya selamat. Semoga keadilan Tuhan itu datang nyata. Azab bagi orang-orang yang merasa dirinya Tuhan ataupun sudah tidak meyakini Tuhan. Tapi selamat bagi orang-orang yang masih beriman dan berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kunci dari kehidupan adalah iman dan keyakinan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena itu yang bisa menjaga perbuatan kita. Karena apa? Karena kita dijaga oleh hukum karma, hukum perbuatan. Jadi tingkah laku kita ini gak sembarangan. Banyak yang bertanya, Mbak, kiamat kapan? Kiamat ada dua, kiamat pribadi atau kiamat massal. Kiamat pribadi bisa datang kapan saja, bisa melalui dari seret rezekinya, banyak masalah datang dan sebagainya, ataupun sakit, ataupun mati.
itu termasuk juga kiamat untuk diri sendiri. Sedangkan kiamat untuk massal ataupun banyak orang ataupun bencana alam atau kiamat kubro itu akan sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita benar-benar udah membuat Tuhan murka, Allah murka, maka azab itu akan datang secara nyata.